Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai analisis perbandingan RESTful API dan GraphQL, di mana kami mengambil studi kasus pada Poke API. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadid Hidayah dengan NIM F551244041. Lanjut. Oke, kita masuk ke RESTful API pertama-tama. RESTful API merupakan gaya arsitektur berbasis resource di mana setiap sumber daya dapat diakses melalui URL unik dan diolah dengan metode HTTPS standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Contohnya seperti yang ada di PPT. Nah, endpoint tersebut akan menampilkan data JSON berisi detail dari Berry berdasarkan ID dan nama. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke GraphQL, di mana GraphQL itu merupakan bahasa query untuk API yang memungkinkan klien menentukan arsitektur data yang diinginkan. Tidak seperti REST yang memiliki banyak endpoint, GraphQL biasanya hanya menggunakan satu endpoint saja dengan query yang fleksibel. Contohnya itu seperti yang ada di PPT, di mana pada kode tersebut menampilkan query yang berisikan Berry berdasarkan ID dan nama. Lanjut. Selanjutnya, studi kasus yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra dengan NIM F5512470. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu studi kasus yang akan kami ambil, yaitu Poke API. Lanjut. Jadi, Poke API ini menyediakan antarmuka RESTful untuk mengambil data Pokemon, mencakup segala sesuatu mulai dari spesies, nama Pokemon, kemampuan, tipe dan item, pokoknya semua data tentang Pokemon hingga lokasi pertemuan Pokemon. Jadi Poke API ini dibangun di atas arsitektur REST dan GraphQL. Oke, lanjut. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Oke, di analisis perbandingan ini ada 4 aspek yang yang didapatkan perbedaannya. Yang pertama itu ada resource model, struktur query, over under fetching data, dan security. Yang pertama ada resource model. Apa itu resource model? Jadi resource model itu caranya API untuk mengatur data agar bisa diakses pengguna atau aplikasi. Jadi pada tiap resource itu memiliki endpoint yang terpisah. Artinya struktur data sudah tetap ya dan ditentukan oleh server. Sedangkan GraphQL hanya menggunakan satu endpoint saja. Hanya GraphQL. Contohnya misalnya GraphQL untuk semua data. Yang kedua itu ada struktur query. Jadi struktur query pada REST API itu sudah ditentukan seperti saya bilang sebelumnya. Jadi klien hanya bisa meminta data sesuai dengan format yang disediakan. Sedangkan pada GraphQL, struktur query-nya itu kita tentukan sendiri. Contohnya kita ingin ingin menulis query apa yang spesifik, hanya yang dibutuhkan saja. Selanjutnya ada overfetching sama underfetching. Nah, apa itu overfetching? Overfetching itu ketika data yang diberikan terlalu banyak dari data yang kita minta. Contohnya kita ingin mengambil data nama Pokemon yang diberikan itu bukan cuma namanya, tapi
misalnya spesies, ability-nya. Sedangkan kalau under fetching, dia itu kekurangan data. Misalnya kita minta ability sama namanya, nah data yang dikasih cuma namanya saja. Pada REST API, kadang terlalu banyak, kadang terlalu sedikit data yang diberikan. Sedangkan kalau GraphQL, klien hanya mendapatkan data yang dia minta. Eh, Selanjutnya ada security. Jadi di security ini REST keamanannya relatif lebih sederhana. Dia yang menggunakan HTTPS karena struktur dan endpointnya sudah tetap. Sedangkan pada GraphQL dia lebih fleksibel, tapi keamanannya tergantung pada implementasinya. Oke, lanjut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syaputra dengan NIM F5512409. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur utama eh, untuk Pokemon API. Nah, yang pertama itu ada endpoint-nya. Di sini kita bisa lihat endpoint-nya itu ada Pokemon, baru ada ability, dan tipe. Kemudian apa sih endpoint itu? Endpoint itu adalah bagian spesifik dari URL API yang digunakan untuk mengakses jenis data tertentu. Endpoint ini menunjukkan bahwa Pokemon API tidak hanya menyediakan data tentang makhluk Pokemonnya, akan tetapi dia juga memuat informasi terkait atribut dan mekanik game seperti kemampuannya atau ability-nya, kemudian ada tipe-tipenya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mendukung parameter pencarian. Nah, misalnya itu yang seperti di PPT yaitu HTTPS Pokemon API .co garis miring API v2 Pokemon baru ada limit sama dengan 10. Nah, apa sih itu? Fitur ini sangat penting untuk efisiensi. Nah, parameter pencarian juga disebut sebagai query parameter atau memungkinkan kita untuk memfilter, membatasi, serta eh, jumlah hasil limitnya yang dikembalikan oleh API. Nah, contohnya kayak yang di parameternya itu ada limit sama dengan 10. Berarti API hanya akan mengembalikan 10 entry Pokemon pertama. Kemudian yang ketiga itu tidak memerlukan autentikasi API publik. Ini berarti siapapun dapat mengakses dan menggunakan data dari Pokemon API tanpa perlu mendaftar atau mendapatkan kunci API-nya atau API key. Baru memiliki rate limit untuk menjaga performa server. Meskipun Pokemon API bersifat publik dan gratis, rate limiting adalah mekanisme yang sangat penting. Nah, ini sebagai batas jumlah permintaan atau request yang dapat kita kirim ke server dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian itu kemudian ada eh, Pokemon API-nya atau request dari Pokemon API-nya ini. Nah, di sini tuh yang pertama di atas ada hasil responnya. Yang pertama itu ada count, yang dimana ini adalah jumlah total semua Pokemon yang ada di database. Kemudian ada next, ini adalah URL yang bisa kita gunakan untuk meminta halaman berikutnya. Kemudian ada Previsius karena dia ini 10 data pertama, maka nilai awalnya itu dikasih 0. Kemudian ada result, ini adalah daftar data utama yang pertama yang kita minta yaitu 10 entry Pokemon pertama. Nah, kemudian eh, kemudian di dalamnya ini ada permintaan request seperti yang saya bilang tadi, contohnya itu HTTPS poke API .co
garis miring API V2 Pokemon baru limit sama dengan 10. Nah, apa yang diminta? Yang diminta ini adalah data tentang Pokemonnya. Kemudian ada isi datanya atau resultnya, yang dimana isi datanya ini adalah nama Pokemonnya. Baru ada URL, tautan spesifik untuk mendapatkan detail lengkap tentang Pokemon itu, dari statistiknya, ability-nya, tipenya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kelebihannya REST itu dia lebih sederhana dan mudah diimplementasi. Kemudian kekurangannya itu data kadang berlebihan atau over. Baru banyak endpoint. Nah, jadi dia jadi bikin cepat over. Kemudian ada GraphQL yang itu kelebihannya itu lebih fleksibel, hemat bandwidth, query-nya lebih spesifik. Kemudian kalau kekurangannya itu setupnya lebih rumit. Kemudian caching-nya sulit dan keamanannya yang lebih kompleks. Nah, mungkin materi yang selanjutnya akan dibawakan sama teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjat Raditya dengan NIM F55124072. Nah, sekarang saya akan membahas relevansi penggunaan API. Lanjut. Lanjut. Nah, RESTful itu lebih cocok untuk aplikasi dengan data yang terstruktur dan stabil, seperti aplikasi ensiklopedia, misalnya aplikasi katalog. Jadi, eh, karena endpoint REST itu biasanya telah didefinisikan dengan jelas oleh penyedia API, pengembang hanya perlu memanggil URL tertentu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hal ini sangat efektif untuk aplikasi yang berorientasi pada data retrieval, seperti katalog data, portal informasi, aplikasi ensiklopedia digital, sistem akademik, maupun aplikasi pemerintahan. REST itu juga unggul dalam hal checking dan performance optimization, karena setiap endpoint dapat dipakai menggunakan mekanisme HTTP standar. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi aplikasi dengan volume permintaan tinggi dan data yang tidak terlalu sering berubah. Nah, di sisi lain, GraphQL itu lebih relevan untuk aplikasi dengan kebutuhan data dinamis, seperti e-commerce, media sosial, dan dashboard analitik. Eh, dengan GraphQL, klien dapat meminta data sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan beberapa kali permintaan atau multiple request seperti pada REST. Lanjut. Nah, kesimpulannya itu, secara keseluruhan, kapabilitas GraphQL dan RESTful API itu layak ditimbangkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Dalam kasus Poke API, REST itu lebih mudah, lebih stabil, dan lebih mudah digunakan untuk memenuhi publikasi data terstruktur. Sebaliknya, GraphQL itu lebih fleksibel dalam hal spesifikasi data dan query untuk pengambilan data. REST itu lebih sesuai untuk aplikasi dengan data statis dan sederhana, sedangkan GraphQL itu lebih sesuai untuk aplikasi modern yang lebih dinamis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.